Diputus oleh TikToknya. Dianggap live-nya tidak efektif. Iya, tadi diputus oleh TikToknya ya. Dibilangnya live-nya tidak efektif. Maksudnya gimana, gak ngerti Mimin. Apakah mungkin karena tidak ada gerakan di layar? Gak ngerti juga. Dia tidak mau harus sering bergerak-gerak begini kan? Selamat datang kembali yang tadi sempat terputus juga. Oke, kita lanjut ya. Oke, dikatakan di sini, aborsi adalah dosa besar. Tetapi Lucy dan yang lainnya harus tahu bahwa ada sumber penyembuhan dan kedamaian ilahi. Kita memiliki perantara yang luar biasa dalam Our Lady of Guadalupe atau Bunda Maria dari Guadalupe yang menginjak setan yang bernama Abiso tersebut dan membawa kesembuhan dari Tuhan. Nah, kita bisa sama-sama berdoa seperti ini. Our Lady of Guadalupe, Mystical Rose, pray for us. Bunda Maria dari Guadalupe, mawar mistik, doakanlah kami. Oke, jam berapa ini? Masih ada setengah jam lagi. Kita mau berbicara tentang taktik setan. Satan's ploy atau taktik setan. Saya ingat mengatakan kepada sesama eksorsis bahwa sebagai seorang psikolog, saya merasakan kedekatan khusus dengan mereka yang menderita secara mental atau menderita masalah mental atau psikologi problem, begitu ya. Jadi si penulis buku ini yang adalah uskup Stephen G. Rossetti adalah selain seorang uskup, dia juga seorang eksorsis dan ternyata dia juga seorang psikolog. Jadi ilmunya komplit sekali. Nah, sekitar 10 hari kemudian, seorang wanita muda datang meminta pengusiran setan. Minta didoakan, begitu maksudnya. Perempuan itu menjelaskan bahwa dia memiliki penyakit mental. Dia lebih dari menarik ya. Jadi maksudnya eksentrik, nyentrik gitulah, dan berpakaian dengan cara yang sangat provokatif ya, mungkin pakai mini-mini seksi atau bahan-bahan kekurangan kain kali ya. Saya memiliki pengetahuan langsung, kemungkinan dari malaikat pelindung tentang hal tersebut, bahwa ini adalah taktik setan. Saya berpikir, usaha yang bagus Lucifer, katanya begitu. Saya menyarankan dia untuk terus bekerja dengan konselor kesehatan mentalnya. Sadly, sedihnya ada kasus di mana para eksorsis
Beberapa bahkan ada yang terkenal ini telah meninggalkan imamatnya dalam pelayanan mereka. Saya baru-baru ini ditanya, mengapa? Jadi maksudnya keluar dari pastor, begitu ya. Dalam 2 kasus, para eksorsis ini terlibat secara seksual dengan pasien-pasien mereka. Wow. Nah, jadi kalian lihat di sini ya, godaannya besar sekali. Dalam pelayanan seperti ini, resikonya juga besar sekali. Itulah sebabnya, bahkan tadi pada waktu kita mau live pun, kita harus berdoa dulu. Nanti muncul gangguan ini, muncul gangguan itu, karena ada makhluk yang gak senang namanya sering disebut-sebut. Apalagi taktiknya dibongkar ya. Ya, begitulah. There are 2 primary goals for Satan in every case of possession. Ada 2 tujuan utama setan dalam setiap kasus kerasukan. Nah, tujuan kedua adalah menjaga orang yang si korban kerasukan ini agar enggak terbebaskan, jadi tetap dalam kekuasaan mereka. Setan akan berperang dengan kejam untuk mencegah pembebasan tersebut terjadi. Nah, jadi ini juga yang sering kita alami ya. Ini juga yang sering kita alami. Suatu hari ketika kita mendoakan si korban kerasukan ini, ketika orangnya sudah mulai setengah sadar kan, biasanya selalu kita anjurkan untuk berdoa. Bilanglah namanya si siapa ya? Bunga lah, Bunga. Lawan dengan doa, ikuti kita Bunga. Oke. Dalam nama Yesus, gitu ngikut dia. Atau kita aja doa, Bapa kami salam Maria. Jadi karena si setannya masih keluar masuk, jadi mereka kayak perang sendiri berdua, lucu. Misalnya begini, salam Maria penuh rahmat, stop Bunga, jangan berdoa. Tuhan sertamu, terpujilah engkau, stop Bunga, jangan ikutin mereka Bunga. Jadi begitu, tumpang tindih sama setan. Jadi setan berusaha setengah mati agar si korban tidak berdoa. Karena mereka tahu kalau si korban berhasil berdoa dengan sempurna, dengan lengkap, dengan mantap, dengan sepenuh iman, mereka sudah tidak punya pijakan lagi dan nggak punya alasan untuk tetap stay di tubuh si korban tersebut, karena bantuan surgawi akan langsung datang menolong. Tidak jarang terjadi hal seperti ini ya. Nah, bahkan si Bunga ini ketika udah selesai, udah mulai sadar, ketika dia duduk di kursi, ya kita doakan. Terus kita ajak komunikasi nih ceritanya. Terutama Mimin mau deteksi apakah sudah sempurna pelepasan atau belum. Jadi mulai dilihat dari matanya, terus gerak-geriknya ketahuan kok. Sepertinya akan ada sesuatu yang terjadi. Dalam hati Mimin seperti ada yang bicara seperti itu. Benar saja. Tiba-tiba dia cekik dirinya sendiri. Si Bunga ini, tangannya bergerak sendiri mencekik lehernya sendiri. Nah, itu cepat Mimin minta bantuan ya, tolong tangkap tangannya. Jadi ditangkap. Ternyata memang belum sempurna dan si iblis yang bersangkutan nggak sudi melepaskan si Bunga ini, bahkan berusaha menyakitinya. Itu dia. Tidak jarang terjadi seperti ini. Jadi mereka berusaha agar si korban tidak terbebaskan. Sebelumnya biasanya ngancam, teriak-teriak, jangan pisahkan kami katanya. Bahkan kita seringkali dibilang pembunuh. Kalian jahat, kalian pembunuh, kalianlah penjahatnya, kalian mau pisahkan kami. Anak ini ikut kami sejak kecil, anak ini tanpa kami dia mati. Kalian tidak tahu saya yang melindungi anak ini. Jadi gitu setan yang ngomong. Jangan mau tertipu ya. Kok di perangkat saya live meme berakhir tahu min? Iya, tadi memang putus gara-gara tidak ada yang gerak-gerak begini. Harus ada yang gerak-gerak begini. Kalau enggak dianggap TikTok AFK, away from keyboard. Dan dianggap enggak efektif. Diputus sendiri oleh TikToknya. Nyebelin ya. Nah, jadi enggak tahu lah min musik apa-apa ini. Mesti muter-muter gini. Kayak orang gaji aja. Terutama
kalau menjawab pertanyaan kalian kan kadang-kadang kan kita mesti lepas bolpen begini. Nah, mungkin kelamaan dianggap AFK. Oke. Nah, itu tujuan keduanya seperti itu ya. Berusaha agar si korban tidak terbebaskan. Tujuan pertamanya tahu nggak apa? Tujuan pertamanya adalah menghancurkan panggilan pastor dan pelayanan tim. Nah, ini dia yang dahsyat. Serangan baliknya bahkan bisa menggugurkan imamat si pastor yang bersangkutan. Ini tidak hanya akan menghentikan eksorsisme itu sendiri, itu pada akhirnya akan menghentikan semua eksorsisme mereka, atau bahkan pelayanan doa pelepasan. Nah, dikatakan di sini, setan akan berusaha memecah belah tim, menyebabkan perpecahan di antara anggota tim. Dia kemungkinan besar akan masuk ke dalam kepala anggota tim dan mengobsesikan si korban ya, untuk ragu, untuk scruple atau rasa bersalah, dan tuduhan-tuduhan atau tudingan-tudingan untuk saling menyalahkan di antara anggota tim. Dan dia akan menggoda para pengusir setan itu secara langsung. Nah, ini banyak yang gugur di sini. Kalau tidak ada doa, tidak ada puasa, tidak ada kerendahan hati, semuanya bisa hancur lebur. Ya. Tidak terkecuali dengan timnya Mimin juga. Seringkali kita digodain seperti ini. Bahkan dalam sebuah pelayanan yang sukses seperti kemarin pun, ya, selalu ada peperangan rohani di situ. Apakah di antara para anggotanya ada yang nggak cocok, ada yang mungkin sinis, terus ada yang tidak mau berkorban. Akan muncul selalu orang-orang seperti ini, padahal sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan. It's okay, namanya manusia. Tetapi ketika hal itu menjadi sudah sangat tidak masuk akal, misalnya hal sepele bisa dipermasalahkan, itu biasanya ada sesuatu. Ada makhluk lain yang turut campur tangan. Nah, menangani hal itu biasanya kita kumpul, rembuk, evaluasi, doa bersama, semuanya beres dengan komunikasi, doa, dan kerendahan hati. Begitu. Apapun akan berusaha dilakukan setan agar si korban tetap berada dalam cengkeramannya. Gimana? Lucu apa serem? Masih mau menjadi anggota tim doa pelepasan? Nah, ini takut AFK lagi nih ya, mesti gerak-gerak gini ya. Aku pernah gitu waktu kakakku kerasukan, Min. Menyadarkan kakakku begitu. Pernah juga kita pikir sudah bebas, ternyata masih di dalam pengaruh. Iya. Coba aja ditanya, gimana? Kamu sudah bebas belum? Kadang-kadang Min pernah seperti itu ya, tergoda untuk iseng begitu kan. Misalnya namanya Bunga. Hai Bunga, kamu sudah bebas belum? Nanti yang jawab setannya. Sudah, saya sudah bebas katanya. Nah, tapi kita bisa lihat dari geraknya, dari matanya, dari bibirnya, itu ada yang aneh. Pertama aneh sekali, dia sendiri menjawab bahwa dia sudah bebas. Itu kan aneh. Sudah, saya sudah bebas katanya. Aneh nggak menurut kalian? Sudah, setannya sudah keluar. Itu setan sendiri yang jawab. Dia kepancing oleh pertanyaan Mimin. Lucu ya? Ya kadang lucu juga pelayanan seperti ini. Min, kalau dengar lagu roh pujian kenapa ya bawaannya pengen nangis? It's okay. Itu namanya karunia air mata. Nikmati saja. Nikmati saja. Nikmati saja rahmat Tuhan tercurah. Ada kuasa dalam pujian. Ya. Bawa dalam doa. Bawa dalam ucapan syukur. Tuhan terima kasih. Jadikanlah aku apa yang Engkau mau. Misalnya doa hal-hal seperti ini. Bawa aku lebih dalam untuk mencintaimu. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu, boleh doa-doa seperti ini, doa-doa kecil ya, sambil bersyukur dalam hati. Pamer medali Santo Benedictus dong, Min. Medalinya Min simpan di mana ya? Di cincin aja ya. Nah, kayak gini. Ya.
Jelas nggak? Ya, ada di cincin, ada juga di kalung Mimin, ada juga di rosario Mimin. Oke, baik. Sampai di mana kita? Nah, karena potensi perpecahan seperti ini, ya, kami menempatkan perlindungan yang kuat. Untuk mengurangi konflik dan perpecahan, anggota tim secara rutin berkomunikasi dengan jujur dan terbuka. Kami menggunakan doa pengikat yang kuat dan doa perlindungan di setiap sesi. Nah, sama seperti kita tadi ya, kita doa sebelum memulai live. Kami juga memiliki batasan yang tegas. Setiap sesi pengusiran setan memiliki beberapa orang di dalam ruangan, termasuk wanita lain, jika orang yang terkena adalah wanita. Nah, jadi kalau yang terkena adalah wanita, yang menjaganya juga wanita. Kalau pria, juga pria. Atau pria wanita. Kalau pria lebih fleksibel, bisa pria dan wanita, tapi kalau wanita, mesti wanita juga. Ya, kadang-kadang kan itu kan menjadi nggak karuan begitu ya, si korban, apalagi kalau korbannya perempuan. Entah perutnya menjadi kebuka atau roknya tersingkap gitu kan. Jadi memang sebaiknya ada kaum wanita juga untuk nangkep-nangkepin. Nah, terus katakan di sini, it helps to have a chief exorcist with an older priest present. Jadi itu ada baiknya juga jika ada eksorsis senior yang hadir. Seperti saya ini, kata Monsinyur. Saya usianya sudah lebih dari 70. Sebab ini bukan pelayanan untuk imam yang baru ditahbiskan. Kecuali kalau dia bekerja di bawah pengawasan langsung. Nah, dikatakan di situ ya. Jadi butuh kontrol juga di situ. Terutama yang dilakukan oleh eksorsis senior kepada juniornya. Ya, ini untuk mengatasi pertama serangan balik terhadap panggilan si imam, apalagi imam muda. Yang kedua, untuk menimbulkan perpecahan di antara para anggota. Ini dibutuhkan pendekatan tim untuk menjaga agar semua orang tetap aman dan akan membantu jika malaikat pelindung kita selalu mengawasi kita. Oke. Sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih pada malam ini sudah hadir live walaupun tadi keputus ya. Untuk mereka yang mungkin pingin sharing lebih dalam, pingin cerita dan sebagainya, bisa join ke Telegram Mimin ya. Nah, di situ. Komsa KKSM online. Terima kasih untuk yang sudah like, comment, share atau bertanya ini dan itu. Terima kasih juga untuk yang mungkin tadi ada kasih gift tapi Mimin nggak lihat ya, dan sebagainya. Nah, kita mau berdoa dulu ya, doa penutup. Ya, sama-sama. God bless you. Jumpa lagi hari Minggu malam dalam pendalaman iman Katekismus Gereja Katolik. Kita doa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sator arepo tenet opera rotas. Aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hatiku kepada Bapa yang menjadi tempat perlindunganku, juga yang memeliharaku. Santo Mikael Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengar rendah hati kami mohon, kiranya Allah menghardiknya. Dan semoga Engkau, hai Panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia, hendak membinasakan jiwa-jiwa. Bunda Maria, doakan kami, para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah bersama kami.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. God bless you.